Minggu lalu, pasar tidak bergerak dengan keyakinan. Ia bergerak dengan keraguan. Data tenaga kerja mulai retak, inflasi belum sepenuhnya jinak, dan bank sentral mulai berbicara dengan nada yang lebih hati-hati. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah ini awal perlambatan nyata atau hanya jeda sebelum pergerakan besar berikutnya? Di video ini, kita akan membahas top 5 pair dengan analisa teknikal dan fundamental untuk melihat peluang market yang benar-benar relevan minggu ini. Pekan lalu, kepercayaan konsumen Amerika justru naik, namun klaim pengangguran ikut meningkat. Artinya apa? Konsumen masih bertahan, tapi pasar tenaga kerja mulai kehilangan kekuatan. Di sisi inflasi, tekanan produsen masih terlihat. Ini membuat Federal Reserve berada dalam posisi yang tidak nyaman. Jika terlalu cepat dovish, inflasi bisa kembali naik. Jika terlalu lama hawkish, pertumbuhan bisa melambat tajam. Di Eropa, inflasi mulai melunak perlahan. Sementara Australia masih menunjukkan tekanan harga yang cukup stabil. Pekan lalu bukan minggu kepastian, itu minggu pesan samar. Agenda pekan ini. Minggu ini, pasar tidak lagi hanya mendengar pesan samar. Pasar akan menerima konfirmasi. Dimulai dari ISM Manufacturing. Jika sektor industri terus melemah, itu sinyal perlambatan makin luas. Lalu ADP dan ISM Services. Sektor jasa adalah tulang punggung ekonomi Amerika. Jika ini mulai retak, narasinya berubah. Dan puncaknya adalah non-farm payroll. Angka tenaga kerja bulan sebelumnya sudah melemah signifikan. Jika pelemahan itu berlanjut, maka ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga akan bergeser. Analisa fundamental. Secara fundamental, dolar Amerika sedang berada dalam fase distribusi, bukan fase impulsif yang kuat. Kita melihat ekonomi melambat, tetapi belum cukup lemah untuk memaksa perubahan kebijakan cepat. Gold minggu ini akan sangat sensitif terhadap data tenaga kerja. Setiap tanda pelemahan yield akan menjadi bahan bakar bagi emas. Euro bergantung pada data inflasi. Jika inflasi stabil, ECB tidak memiliki urgensi untuk berubah. Dan yen Jepang akan sangat responsif terhadap pergerakan yield Amerika. Top 5 pair minggu ini. Pertama, kita bedah chart euro dolar Amerika Serikat pada time frame H4. Impuls bullish besar sudah selesai. Setelah itu, kita melihat fase koreksi dan pembentukan lower high. IME mulai flatten, momentum melambat. Trendline turun masih menjaga tekanan bearish. Artinya, pasar sedang berada dalam fase distribusi ringan di tengah range. Zona kunci sangat jelas. Di atas, supply 1,1880 sampai 1,1930. Di tengah, resistance 1,1833 hingga 1,1860. Di bawah, support 1,1770 hingga 1,740. Dan demand kuat 1,1710 sampai 1,1660. Ini bukan area untuk entry impulsif. Ini area untuk menunggu konfirmasi. Profesional tidak trading di tengah kebisingan. Mereka menunggu harga menyentuh ekstrim. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu reclaim area resistance 1,1833 hingga 1,1860 dan membentuk struktur higher high baru, maka target berikutnya kembali ke 1,1880 bahkan 1,1930. Itu berarti buyer berhasil menyerap supply. Namun, skenario bearish akan terjadi jika harga kembali tertolak dari resistance dan menembus support 1,1770, maka jalur menuju 1,1740 hingga zona demand 1,1660 terbuka lebar. Struktur saat ini sedikit lebih condong ke skenario ini. Minggu ini bukan tentang prediksi agresif. Ini tentang kesabaran dan disiplin. Tunggu reaksi di zona ekstrim. Perhatikan perubahan struktur dan biarkan market menunjukkan niatnya. Karena pada akhirnya, trader amatir mencari kepastian. Trader profesional mencari probabilitas. Dan probabilitas selalu berpihak pada yang sabar. Kedua, kita bedah chart GBP USD pada time frame H4. Struktur market menunjukkan fase koreksi setelah impuls besar. IME mulai flatten, momentum tidak lagi agresif, dan trendline minor turun mulai terbentuk.
Selama harga berada di bawah zona supply 1,3636 hingga 1,3700, resistance di 1,3580 hingga 1,3610. Di sisi bawah, support penting berada di 1,3430 hingga 1,3400. Dan lebih dalam lagi, ada zona demand kuat berada di area 1,3370 sampai 1,3300. Disinilah keputusan besar akan terjadi. Skenario trading. Skenario pertama bullish akan valid. Jika harga mampu reclaim resistance 1,3580 dan menembus trendline turun, itu tanda buyer kembali dominan. Maka target kenaikan menuju zona supply di 1,3636 hingga 1,3700. Itu adalah skenario kelanjutan terbuka. Skenario kedua, bearish. Jika terjadi rejection kembali di resistance 1,3580 dan support 1,3430 berhasil ditembus, maka koreksi lebih dalam menuju zona demand 1,3370 hingga 1,3300 sangat mungkin terjadi. Ingat, market tidak berubah arah secara tiba-tiba. Ia memberi tanda melalui struktur, melalui reaksi di zona, dan melalui momentum setelah data dirilis. Tugas kita bukan menebak. Tugas kita adalah menunggu konfirmasi di area keputusan. Dan minggu ini, GBP USD sedang mendekati momen pentingnya. Ketiga, kita bedah chart USD JPY pada time frame H4. Dari struktur market, harga sudah membentuk higher low dari area demand. Trendline turun telah ditembus. IME cepat mulai mengarah ke atas. Artinya, momentum naik sedang dibangun. Tetapi, harga masih berada di bawah zona supply besar 157,30 hingga 158. Selama area itu belum ditembus dengan kuat, kenaikan masih berpotensi menjadi pullback sebelum distribusi lanjutan. Support kunci berada di 155,50. Jika area ini bertahan, buyer masih memegang kontrol jangka pendek. Namun jika breakdown terjadi, market bisa kembali menguji demand 154. Skenario trading. Skenario bullish akan valid. Jika harga bertahan di atas support 155,50 dan berhasil break resistance 156,80, maka potensi menuju zona supply 157,30 hingga 158 terbuka lebar. Skenario bearish akan terjadi. Jika terjadi rejection kuat dan breakdown support 155,5. Market bisa kembali turun ke 155, bahkan ke zona demand 154,70 hingga 154. Di titik inilah trader profesional berbeda. Mereka tidak menebak arah, mereka membaca cerita likuiditas. Dan minggu ini, USD JPY sedang berada tepat di tengah medan keputusan itu. Berikutnya, kita bedah chart silver pada time frame H4. Kita masuk ke struktur harga. Terjadi crash impulsif beberapa minggu lalu. Lalu, harga membentuk base di area demand. Dan sekarang, kita melihat higher low. Ini adalah tanda perubahan karakter market. EMA sudah mulai melandai naik. Harga berada di atas EMA. Momentum jangka pendek cenderung bullish. Trendline naik juga masih terjaga. Pullback sebelumnya menghormati struktur tersebut. Namun, ada satu masalah. Harga sekarang mendekati resistance 95,10. Di atasnya terdapat resistance 100. Dan lebih tinggi lagi, supply besar di area 104,10 hingga 111,10. Artinya, kita berada di zona distribusi potensial. Di bawah harga, support berada di 85 dan 81, sedangkan zona demand besar ada di 72 hingga 78,50. Struktur saat ini menunjukkan bullish recovery, belum bullish impulsif, dan zona 95 adalah level keputusan minggu ini. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu break dan hold di atas resistance 95,10, diikuti retest yang valid dan data fundamental yang mendukung, maka target logis menuju area resistance 100, kemudian menuju zona supply 104,10 hingga 111,10. Itu adalah fase kelanjutan. Skenario bearish akan valid. Namun jika muncul rejection kuat di 95,10 disertai data Amerika yang solid, maka ini kemungkinan hanya retracement. Harga bisa kembali ke area support 85 hingga 81, bahkan menuju zona demand 78,50 sampai 72. Itu adalah fase redistribusi. Market tidak bergerak karena opini, market bergerak karena positioning. Tugas kita bukan menebak arah, tugas kita membaca reaksi di zona penting.
karena di sanalah smart money membuat keputusan. Dan terakhir, kita bedah chart gold pada time frame H4. Struktur H4 menunjukkan satu hal yang jelas, tren bullish masih valid. Higher low terbentuk dari zona demand, EMA cepat berada di atas EMA lambat, pullback selalu tertahan di area dinamis support, tren line naik masih dihormati pasar. Namun, harga kini mendekati resistance 5.310 hingga 5.400. Dan lebih tinggi lagi, zona supply besar 5.455 hingga 5.560. Di bawahnya, terdapat area support 5.090 hingga 5.000, dan zona demand di 4.900 hingga 4.760. Artinya, market sedang mendekati area keputusan. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu bertahan di atas support 5090, menciptakan rejection kecil lalu impuls naik, dan berhasil menembus resistance 5310, maka target berikutnya adalah 5400 dan potensi menuju zona supply besar 5455 hingga 5560. Ini adalah skenario kelanjutan tren. Skenario bearish akan terjadi jika muncul rejection kuat di area resistance 5310 atau 5400 diikuti break struktur minor, maka harga berpotensi koreksi menuju support 5090 atau bahkan 5000. Namun selama demand utama 4900 hingga 4760 tidak ditembus, struktur besar tetap bullish. Minggu ini bukan soal menebak arah, ini soal membaca reaksi, karena market jarang berbalik tanpa cerita. Dan tugas trader profesional bukan menjadi peramal, tapi menjadi pembaca struktur. Tren memberi peluang, level memberi keputusan, disiplin memberi konsistensi. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.